Kita seringkali akan menikah dan jatuh hati kepada orang yang men-trigger setiap ketidakbahagiaan kita yang kita dapatkan waktu kita kecil. Kenapa bisa begitu? Yuk kita belajar ya. Ini mungkin lagi-lagi opini yang tidak populer yang sampai saya buatkan VT-nya. Karena kalau opini yang populer pasti akan bilangnya, ya pantas kan namanya juga pasangan kan ya, pasti nggak sempurna, pasti ya mereka tetap saling cinta, mereka mau bisa bersama dan menikah karena memang saling sayang. Oke, betul. Tapi kenapa bisa sampai seperti itu? Itu kan perlu jawaban juga gitu loh. Nah, begini, saya akan mengutip dari tokoh yang namanya Gabor Mate. Ini ada bukunya juga, kalian bisa beli, kalian bisa baca juga. Jadi, ketika kita tertarik dengan seseorang, dan mungkin kita menikah atau pacaran dengan orang itu terjadi dalam dua level. Level yang pertama adalah kita tertarik secara fisik atau secara materialistik. Apa yang kelihatan? Oh, orang ini menarik, orang ini tampan, orang ini cantik, orang ini tubuhnya bagus, orang ini menarik dan dia menyenangkan ketika bersama dengan orang ini. Tapi ada juga level yang kedua, yaitu orang ini itu memberikan cinta atau memberikan kasih sayang yang tidak pernah kita dapatkan waktu kita kecil. Oke, dari sini sudah ada bayangannya ya. Nah, itulah alasannya kenapa banyak orang yang punya keluarga yang disfungsional, dia kemungkinan besar akan mencari orang yang disfungsional juga. Saya nggak perlu memberikan contohnya, kalian mungkin lihat dalam diri sendiri atau lihat di sekitar teman-teman kalian atau saudara kalian, pasti banyak yang seperti itu. Kenapa kok kamu mau dengan orang yang abusive? Kenapa kok kamu mau dengan orang yang toxic? Oh, aku sayang banget kok sama orang ini. Kok bisa? Gitu kan. Pertanyaannya kan seperti itu. Apa yang salah sih di kamu? Kok kamu begini? Orang kan sering bilang begitu. Padahal, kalau menurut saya, mereka itu nggak salah. Yang mereka akhirnya itu jatuh dalam hubungan toxic dan abusive gitu. Mereka itu nggak salah. Mereka itu hanya mencari level 2 tadi. Mereka mencari cinta yang tidak pernah mereka dapatkan waktu mereka kecil. Dari siapa? Dari orang tua mereka. Orang tua yang seperti apa? Orang tua yang abusive. Orang tua yang disfungsional. Orang tua yang emosional. Makanya ketika mereka keluar, mereka mencari orang, mencari teman, pasangan, dan lain sebagainya, mereka akan mencari orang yang sama seperti orang tua mereka. Karena itulah cinta yang mereka inginkan. Oke, itu dilakukan secara tidak sadar. Makanya kita jangan tanya sama mereka, kenapa sih kok kamu begitu? Kamu nggak sadar ya? Ya memang nggak sadar gitu loh. Makanya jangan dimarahin, jangan dihakimi, tapi coba dipahami. Kenapa kok kamu begitu? Karena nantinya saya yakin orang-orang yang seperti itu, orang yang akhirnya jatuh dalam hubungan yang toksik, hubungan yang abusive, mereka akan sadar kok. Karena mereka akan memecah rantai itu. Aku nantinya tidak lagi mencari cinta yang aku inginkan ketika aku kecil dari orang tuaku yang abusive. Karena itu kan yang tadinya familiar bagi mereka. Tapi nantinya mereka akan sadar bahwa, oh iya ternyata cinta itu atau kasih sayang itu bentuknya tidak hanya dalam bentuk abusive. Gitulah. Ya, kurang lebih bisa dipahami seperti itu. Dan biasanya memang perlu adanya konseling, adanya mungkin beberapa trauma healing atau psikoterapi sampai akhirnya dia ini paham. Biasanya seperti itu. Terus Pak, hubungan yang baik terus bagaimana dong? Ya hubungan yang growing together. Tadi kan kita sudah bahas ada dua level ketertarikan kita. Kita tertarik secara fisik, secara apa yang kelihatan. Kita sudah jelas cinta, suka, sayang dengan orang yang kita pilih gitu loh. Tapi kita jangan lupa juga bahwa kita pasti punya sesuatu yang belum kita selesaikan waktu kita kecil. Misalnya ada trauma, ada mungkin ketidakpuasan, kekecewaan terhadap
orang tua misalkan kalau disfungsional, tapi kalau baik-baik saja ya nggak apa-apa. Tapi pada intinya, hubungan yang baik adalah yang growing together. Hubungan yang akan selalu saling support satu sama lain. Kalau pasangan kita itu dari keluarga yang mungkin disfungsional, mereka kan kesulitan untuk mengontrol emosinya, untuk mungkin eh, tidak abusive seperti orang tuanya, tapi mereka itu sebetulnya ingin dicintai, ingin dipahami, ingin sembuh juga dalam tanda kutip. Tapi kita sebagai pasangan bisa nggak, mau nggak untuk bersama dengan orang ini? Artinya, ketika kalian memilih pasangan, kalian harus tahu dulu, kalian mampu nggak dengan orang yang punya keluarga seperti itu atau sejarah keluarga yang disfungsional. Karena kemungkinan besar akan banyak tantangannya. Saya nggak bilang keluarga yang disfungsional itu anaknya pasti akan buruk gitu, bukan. Tapi ada banyak tantangannya. Kalian sebagai individu juga banyak PR-nya yang harus kalian selesaikan supaya hubungan kalian dengan pasangan, dengan suami, istri, dan nanti dengan anak itu bisa berjalan dengan baik. Dan pasangan itu memang perlu ada bertumbuh kembang bersama, growing together. Artinya kita saling memahami, saling mengerti, saling mendukung, saling membantu. Kalau pasangan memang butuh ada ke psikolog, ya ke psikolog. Kalau memang pasangan butuh dimengerti, ya dimengerti. Dan pasangan yang dikasih tahu juga harus berubah gitu loh. Nah, itulah namanya growing together. Tapi saya meminjam kata-katanya Gabor Mate dalam relationship, dalam pacaran, dalam pernikahan. Kita itu akan menemukan dua hal. Yang pertama adalah mimpimu, your dreams. Yang kedua adalah your worst nightmare, mimpi buruk terburukmu. Oke, jadi mereka pasti akan men-triggermu banyak hal. Orang yang menjadi pasanganmu nanti itu akan memberikan kamu kebahagiaan, tapi sekaligus banyak kekecewaan juga. Dan itu wajar terjadi dalam semua hubungan. Tapi proses growing together yang tadi saya bilang, itulah yang akan mengikat hubungan dan memperkuat hubungan kita. Tapi untuk sampai ke situ, awalnya harus bagus, di mana kita bisa memahami diri sendiri, kita bisa memahami situasi pasangan kita, keluarga pasangan kita seperti apa, sejarahnya seperti apa, apakah kita mampu untuk bersama dengan orang itu. Kalau tidak mampu, jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan, nantinya kamu akan berharap, nanti dia akan berubah, pasti dia akan berubah. Karena aku berikan ini, aku berikan itu, dia akan berubah. Belum tentu. Tapi proses growing together-nya itu bisa seumur hidup. Kamu akan bersama dengan orang itu seumur hidup. Gitu loh. Ya. Semoga VT ini bisa memberikan insight kepada kalian semua tentang relationship, tentang pasangan, mungkin juga tentang abusive relationship dan lain sebagainya, dan memberikan pengertian bahwa mereka itu nggak salah. Mereka itu hanya menginginkan cinta dan kasih sayang ke pasangan mereka berdasarkan apa yang mereka tahu waktu mereka kecil dari orang tua mereka. Oke, semoga bisa kalian pahami dan salam sehat jiwa bagi kita semua.